Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berapa jam yang lalu saya lihat postingan dari si Caprice di IG. Kalau si Caprice ini mengomentari tentang big stage, yang mana di dalamnya itu ada Iqbal. You know lah Iqbal. Iqbal sebelumnya kan viral dengan Datuk Sri Fida. Saya juga mengikuti perkembangan yang viral dekat Malaysia. Tidak lama dari keviralan dengan Datuk Sri Fida itu, Iqbal mengeluarkan single terbaru. Bukan apa-apa, si Iqbal itu kan basicnya itu bukan penyanyi. Sebelumnya saya udah lihat video klipnya. Maaf ya suaranya, aduh kelaut ya. Kita bisa lihat dari jumlah like dan dislike-nya. Kebanyakan yang dislike. Tapi kita orang awam itu sudah cerdas, bisa membandingkan mana yang suaranya kelaut, mana yang suaranya gah. Amat disayangkan ya, acara pencarian bakat macam big stage sebesar big stage menghadirkan sosok suara macam Iqbal. Padahal di luar sana saya yakin banyak anak-anak muda yang berbakat, yang mempunyai suara yang lebih emas daripada si Iqbal. Bahkan jauh daripada si Iqbal suaranya. Memang sih acara big stage ini diambil pesertanya dari jumlah tontonan video klipnya di YouTube. Kalau misalkan view-nya sudah di atas 1 juta, itu layak masuk di big stage. Akan tapi kan lihat-lihat orang juga ya kan. Belum tentu jumlah view di YouTube berjuta-juta itu suaranya itu sesuai. Kadang-kadang kan ada yang berjuta-juta tapi suaranya ke laut. Ada pula view-nya berjuta-juta tapi suaranya bagus karena sesuai. Itu ada dua faktor dekat situ. Tapi kalau si Iqbal ini kenapa view-nya berjuta-juta? Karena sebelumnya dia sempat viral dengan Datuk Sri Fida. Itu yang menyebabkan view dia naik. Oke, tidak lama selepas atau setelah saya lihat postingan dari si Caprice mengomentari tentang big stage, saya cari-cari di YouTube tentang penampilan Iqbal di YouTube. Ternyata terjumpa. Mudah-mudahan ini tidak copyright ya. Rata-rata kalau acara TV dimanapun biasanya copyright. Kita akan lihat peserta ke-12 kita. Pembawa acaranya ada Alif Satar. Suaranya kompeten daripada si Iqbal. Sorry ya. Acara sebesar ini loh, yang melahirkan bakat-bakat yang luar biasa, kok ada Iqbal di dalamnya. Bulan sabi yang jatuh di belataran bintang redup. Ada Datuk Sri Fida pula di situ ya. Langkah tanpa arah. Aduh. Sesat di jalan yang terang. Kita dengarnya itu penat toh nggak? Yang terlena dibuai pelukan dosa. Kita mendengarkan suaranya si Iqbal itu penat. Kok bisa si Iqbal itu tampil di acara sebesar ini? You know lah ya, acara big stage itu melahirkan suara-suara emas, bukan kaleng-kaleng. Dan di sini dewan jurinya pun ada Datuk Sri Fida. Sejatinya Datuk Sri Fida itu kan basicnya bukan penyanyi. Ini acara menyanyi, bukan acara marketing atau acara promosi produk, bukan. Kalau Datuk Sri Siti Nurhaliza ya tahulah ya, legend, diva, terkenal di Asia, bahkan sempat ya tampil-tampil di luar negara. Tidak diraguin lah ya, legend lah ya. Tapi dekat sini ada Datuk Sri Fida yang basicnya bukan penyanyi. Oke lah kalau beliau itu sempat mengeluarkan lagu-lagu, tapi kan suaranya itu nggak kena. Coba aja Datuk Sri Fida suruh nyanyi live, pasti cloud suaranya. Bukan apa-apa ya, saya jujur. Bukan apa-apa, saya sedikit kecewa. Kenapa dengan industri musik Malaysia? You know lah ya, industri musik Malaysia dari tahun 80 sampai sekarang nih, itu power. Tapi kenapa tercemarkan dengan datang-datangnya penyanyi yang suaranya itu ke laut? Nanti kalau misalkan Malaysia selalu menyajikan atau melahirkan penyanyi-penyanyi macam ini, nanti industri musik Malaysia dipandang sebelah mata.
atau jatuh. Padahal musiknya udah bagus loh. Andai maaf pun tak kau berikan, angin mata tulus jatuh di sudut bibirmu, tak terlintas dendam di bening mata indah. Peserta ini loh. Kalau bintang tamu oke. Merasa sangat berdosa padamu, masih pantaskah mendampingimu? Ini lagunya legend juga nih. Biarlah Bicara sendiri. biarlah bintang Datuk Sri Fida basicnya bukan penyanyi kok, jadi jayan juri. Aneh. walau sampai akhir nanti, cukup derita sampai Suaranya. di sini. Bagusan Ali Satar nyanyi lah. Tahu lah Alif Satar. Memang basicnya penyanyi kan? Penyanyi, pelakon, multitalenta. Hai, saya Iqbal Zulkifli. Sayalah peserta yang anda semua nantikan. Kenapa saya nak join Big Stage? Layak ke saya? Lagu Hujan telah pun mencapai 1 juta view dalam satu hari. Memang. Sebenarnya saya pernah menjuarai pertandingan nasyid di peringkat negeri Kelantan dan alhamdulillah untuk peringkat kebangsaan juga saya telah naib juara. Tujuan saya masuk Big Stage adalah untuk belajar dengan guru-guru yang profesional dan bagaimanakah cara untuk kita perform di atas pentas berdepan dengan khalayak Saya baru tahu kalau dia itu bekas nasyid. yang ramai dan juri-juri yang menilai diri kita. Malam ini saya akan perform live di Big Stage. Anda nilai sendiri kebolehan saya. Jangan terus mencaci tanpa memberikan saya peluang. Saya akan buktikan kebolehan saya. Si abang ini memang dasarnya nggak punya bakat. Kasih peluang lah sama anak muda di luar sana. Ini ada Sebentar, posisi beneran. ke-12 Big Stage 4. Tepuk tangan untuk Iqbal. Kita lihat komentar dari Tuti. Iqbal, Ya saya. ada orang nak tanya sesuatu. Ya, boleh? Itu dia nak tanya. Kenapa nak kahwin dengan mama saya? Ha? Sebab mama saya kaya. Ha? Jom ikut saya. Itu siapa yang jurinya? Aku. Anak mama yang hebat. Macam mana mama? Anak mama yang hebat. Mama. Mama ni CB mama. CB. Saya Aduh. YouTuber baru tekan dada saya. Oh, mami ini. Yang garang tuh siapa? Ada tekan dada. Dudak benar-benar ni. Dudak benar-benar ni. Dudak benar-benar. Bukan main-main. Inilah yang dikatakan oleh Lia Aziz tadi kucu-kuca. Betul tak? You tengah Ha, ha. bukan berlakon, saya bukan sengaja drama, tak ada. Itu cara. Dudak. Jadi kita boleh dengar daripada sini Datuk. Jauh Ya. sampai ke sini boleh dengar dudak-dudak tu. Tapi memang dudak benar-benar sebab saya tak sangka. Tak sangka memang Iqbal boleh nyanyi live. Dan saya terkejut. Saya terkejut, saya tak sangka macam mana boleh muncul duduk Indonesia kata Iqbal duduk sini. Sedap dengar, merdu dan saya tak tahu lah orang dengar. Saya bukan masalah peribadi ke apa tapi Okey. saya tahu nyanyi sedap. Presiden Vokal netizen. okey. Vokal okey, saya tak tahu lah ajar Iqbal apa tu. Alah. Aduh. Vokalnya oke. Karena basicnya bukan penyanyi ya. Cakap komentarnya apa aja lah. Baca Twitter je. Tak perlu bagi komen pun. Okey, terima kasih. Kejap. Apa? Kita pergi lagi. Nanti. Datuk Sri Fida, kejap lagi. Okey, sekarang ni kita nak tengok markah dulu berapa yang telah diberikan. Oh ya nih, markah itu nilai ya. Kita, tak sabar sebenarnya nak tengok. Markah daripada juri juara kita 22 markah. Siapa itu? Oh, Alif Aziz. Datuk Siti confirm kan? Markah? Confirm. Kena tekan. Confirm dengan markah tu? Ha? Okey, Abang Ajai 5. 5 markah.
markah daripada Abang Ajai naik sikit. Itu 2, ni naik 3. Jadi 5. Wow, matematik saya semakin hebat. Baiklah. Untuk Tok T pula, berapa markah yang diberikan oleh Tok T? Ayo, coba ni berapa nih? Saya sebenarnya tak tahu nak cakap macam mana. Bagi markah macam mana. Iyalah, bingung soalnya. Memang dia peserta yang ke-12. Bukan stand. Dia bukan tipu ni Tok T. Memang betul Peserta. yang ke-12. Tunggu. Ini bukan Tunggu. props kan? Ntar dulu, tadi ada yang kasih markah 5. Itu jujur loh orang itu. Si Alif Aziz kenapa kasih markah 22? Kita itu harus jadi orang yang jujur. Kalau suaranya ke laut, bilang suaranya ke laut. Bukan apa-apa. Ini untuk memajukan industri musik Malaysia supaya lebih berkompeten dan bisa bertanding dengan penyanyi-penyanyi luar negara. Bukan. Bukan? Okay. Betul, Dia betul. adalah peserta yang Okay, Betul loh dia itu loh, peserta. Yelah, syarat nak masuk ni kena view di YouTube. Betul ya? Di YouTube lebih daripada Betul. 1 juta. View YouTube awak 2.1 juta. Itu membuatkan layak untuk berada di sini. Kita tak nafikan. So, tahniah untuk itu. Tak apa. Saya bagi Chan. Mana tahu kan tiba-tiba dia buat kejutan pula untuk minggu seterusnya. Ya, betul. Okey, saya bagi markah. Markah. Berapa itu? Okey, sementara tu Siti, ni Abang Ajai, silakan. 5 markah. Okay. 5 itu menurut saya udah jujur sih. Kalau 2, saya consider tone deaf. Pergi rumah orang lain. Tapi dia ni tak pergi rumah orang lain. Tak pergi? Tak pergi. Dia pergi rumah siapa? Saya tahu dia pergi rumah siapa. Siapa? Pukul 3 pagi. Sudah! Sherry. Datuk Seri Cinta dah berputik kembali ke? Tak, saya profesional. Bagus. Tapi Ajai, agak-agak dah 5 markah Tak, tu. ini betul. kita Dengar. daripada jauh. Dengar. Ada, tak boleh backup. Tak boleh backup. Datuk Seri Dengar Datuk. Saya based on professional saya. Kalau dia datang audition, terus tak dapat. Betul. Tapi Betul. Tapi ilmu janganlah 5. ilmu Tok dengan saya lain Tok. Tok saya ni buat muzik. Okey. Datuk Seri dah. Janganlah sampai. Datuk Siti bagi 25 guys. Support sikit Datuk Siti bagi 25. Pasal saya kena be fair. Aduh. Alang yang bagus menyanyi pun tadi, saya calculate betul-betul. Alright? First pendengaran saya as saya dah produce ramai orang. Kan? Ini adalah kali pertama yang saya dengar competition ada benda barang. Tuh kan? Jujur ini abang ini. Tapi Alright. macam Datuk Siti cakap, competition ini berdasarkan View daripada YouTube. viral. Tapi mungkin kamu ada karisma sebagai artistik yang orang suka tanpa nyanyian yang betul. Ya. Itu saya tak nafikan. Sebab ada lagi saya beritahu. Ada orang dia boleh menyanyi tapi dia tak boleh Yes. popular. Ada orang dia tak boleh nyanyi tapi dia boleh popular. Okey. Barang itu daripada kamu. Tapi berdasarkan pada saya pendengaran is daripada note dan tone. Itu saya main peranan. Alright. Okey. Dia lebih paham lah di bidang dia. Kategori. Okey, Tok T. Saya harap ambil peluang ni sebab buat betul-betul. Saya awak boleh menyanyi dan juga kita ada guru vokal yang akan ajar. Saya kalau boleh saya sebutkan sikit. Sebenarnya Astro memanggil saya dari 2 bulan yang lalu. Jadi saya kata saya tak boleh menyanyi, saya bukan penyanyi. Pegang mic pun saya tak pernah macam di pentas macam ni. Jadi saya ada masalah tempo. Kalau perasan memang macam tu. Jadi kalau abang ajar bagi 5 markah pun, 5 markah pun saya rasa banyak. Saya ingatkan 2 je. Dan saya kata ya, daripada saya menolak-nolak orang dah bagi banyak kali, jadi saya rasa macam sombong pula kan. Jadi saya baru je sampai dari Indonesia, baru sampai ke sini. Okey bro, kita berbesar hati Iqbal bersama kita untuk big stage, alright? Si abang tadi udah jujur banget sih ya kan. Karena si abang itu memang di bidang dia. Datuk Sri Siti Nurhaliza itu bagi markah 25. Itu karena bagi kesempatan. Betul kata si abang ini. Kalau misalkan si Iqbal ikut ajang pencarian bakat menyanyi, pasti tidak diterima. Bukan apa-apa, kita orang awam yang bukan basicnya penyanyi, dengarnya
suaranya pun udah penat. Please lah, bagi kesempatan bagi anak-anak muda di luar sana yang punya suara emas jauh di atas Iqbal, itu yang didahulukan, bagi kesempatan supaya suara mereka atau bakat mereka terekspos. Jadi industri musik Malaysia selalu melahirkan penyanyi-penyanyi yang berbakat dan mempunyai suara emas. Saya berharapnya orang-orang kaya yang punya duit berjuta-juta, kalau misalkan kalian tidak punya bakat dalam bidang menyanyi, bagi kesempatan anak-anak muda di luar sana, kalian yang jadi produsernya, kalian yang membiayai. Saya kasih contoh salah satunya yaitu Ruben Onsu. Si Bertrand Beto, dia punya bakat ya kan? Akhirnya ya kan didukung, disokong, dijadikan anak angkat, diproduseri. Alhasil setiap mengeluarkan single selalu meletup. Karena si budak itu punya bakat. Ruben Onsu tahu kalau dia tidak bisa menyanyi, tidak ada bakat menyanyi. Akhirnya dia limpahkan sama anak angkatnya supaya lebih mengembangkan bakat dia. Harusnya macam itu sih. Saya sangat salut dengan abang ini, entah siapa, dia begitu jujur. Kalau misalkan dia melihatnya tidak bagus, ya tidak bagus. Buat apa kita tidak jujur? Jujur, saya first time mengkritik tentang Malaysia. Karena memang saya kecewa. Mudah-mudahan lah ya Malaysia selalu melahirkan penyanyi-penyanyi yang hebat, berbakat dengan suara yang emas. Oke, teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu program Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.